Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara untuk sepanjang bulan Juni 2024 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius ya. Namun seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan mari harapkan ya kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara Aquarius dengan pasangan asmaranya. Oke ya, jadi kalau Mari lihat gini, Aquarius ini tuh agak sedikit mengalami struggle ya, menghadapi si dia gitu loh. Ini bisa aja si dianya Aquarius ini tuh sepertinya mencoba untuk menghilang, mencoba untuk menjauh gitu ya. Bersikap dingin, tidak seperti sikap dia yang biasanya gitu ya. Mungkin beberapa agaknya memperlihatkan rasa tidak senang, rasa tidak sukanya dia ketika berinteraksi dengan Aquarius gitu. Padahal di sepanjang bulan Juni, Aquarius itu tuh seperti punya banyak hal yang ingin dia beri ke si pasangan gitu ya. Ini bukan hanya sebatas memberi tentang uang gitu, tetapi memberikan perhatian, kasih sayang, perlakuan manis gitu ya, memberikan support motivasi misalnya kayak gitu ya. Ya namanya seseorang pasangan gitu, apa tuh yang bisa diberikan oleh seorang pasangan, sebenarnya kurang lebih begitulah yang ingin dilakukan Aquarius ke si dianya ini gitu. Namun kok kayak sambutan dari si dia ya pasangan ini tuh flat gitu ya. Ini tuh flat atau bahkan tidak menggubris sama sekali apa yang dilakukan oleh Aquarius ini gitu ya. Gitu, kayak ada penolakan. Ada penolakan yang dia lakukan gitu. Bener-bener padahal murni Aquarius ingin tahu kabar dari si pasangan misalnya gitu ya. Hal-hal simpel aja. Tapi ketika dia chatting tidak direspon sama si pasangan. Malah untuk beberapa bisa kayak diganjar sikapnya Aquarius yang baik hati ini dengan cara diblokir. Itu ya. Jadi kayak tidak friendly si pasangan, lagi tidak nice dianya. Gitu ya. Padahal tadinya bisa seseorang ini tuh ngobrolnya banyak gitu ya. Kok kayak dia yang semangat banget mau bertemu, mau bercengkrama gitu ya. Ya selama ini dia bisa aja kayak bela-belain antar jemput misalnya, bela-belain ngecapek-capekin diri sendiri demi untuk bisa ketemu, berinteraksi dengan Aquarius. Tapi nanti di bulan Juni perlakuan yang demikian menghilang atau minimal berkurang gitu. Nah, si Aquarius ini boleh jadi kayak yang aduh apa sih ini? Itu ya, tapi walaupun demikian boleh aja Aquariusnya akan tetap berpositif thinking. Maksudnya Aquarius di situ tuh dia akan memilih cara merespon sikap si pasangan bukan dengan sikap yang panik, heboh, langsung negatif thinking, langsung resah, gelisah, atau mungkin histeria gitu ya. Nanti Aquarius akan memilih sikap untuk
tenang, tenang, tenang. Nah, kayak gitu dia. Ya, dia mensugesti diri dia sendiri, nggak boleh panik nih, nggak boleh panik nih. Gitu ya. Jangan-jangan memang handphonenya kehabisan pulsa, misal gitu ya. Oh, jangan-jangan handphonenya hilang, misal gitu ya. Oh, jangan-jangan memang dia lagi sibuk, misal gitu. Nanti dicarikan Aquarius sendiri gitu ya. Alasan untuk menenangkan dirinya dia ketika mendapatkan respon yang agaknya bukan seperti yang diharapkan oleh Aquarius. Gitu ya. Nah, di sana memang agak-agak kehilangan semangat ini pasangannya Aquarius ya. Memang kok kayaknya mari tangkap ini tuh perhatiannya dia lagi terdistract pada hal yang lain. Jadi mungkin seseorang ini tuh cenderung kembali dia pada rutinitas hidupnya dia sebelum bertemu dengan Aquarius ya. Ini kalau hubungan yang masih baru-baru ya. Kembali dia pada aktivitas, rutinitas ketika sebelum bertemu sama Aquarius. Karena ketika bertemu sama Aquarius, apa-apa yang menjadi jadwalnya dia ya atau kebiasaannya dia, ini tuh bisa dia abaikan atau dia kurang-kurangi dan membawa energinya dia untuk dibagi lebih banyak kepada Aquarius ini. Misalnya begini, selama ini wajib ceritanya hangout tiap malam sama gengnya, itu ya, ini si pasangannya Aquarius ini. Nah, ketika dia bertemu sama Aquarius, dia bisa pamit dulu sementara dari temennya, nggak ikut gabung-gabung, nggak ikut ngopi-ngopi malam-malam gitu ya, nggak ikut aktivitas-aktivitas komunitas seperti mereka biasanya gitu, demi bisa ngobrol-ngobrol, jalan-jalan gitu ya, nemenin Aquarius kesana kesini ke situ gitu ya. Jadi ada peralihan fokus dia dari aktivitas dia yang selama ini, karena semangatnya dia, gairahnya dia lagi terpancing ke Aquarius gitu. Nah, untuk beberapa saat bisa banyak waktu yang dia luangkan, banyak energi yang dia berikan kepada Aquarius. Tapi memasuki bulan Juni gitu ya, kok kayak ada rasa bosan sudah. Mungkin ya dia merasa sudah tahu betul tentang bagaimana hasil situasi keadaan kalau dia berinteraksi sama Aquarius gitu ya. Udah bisa terprediksi, dia sudah bisa terbacanya gitu ya. Oh, monoton kok, aku udah paham siapa Aquarius gitu ya, aku udah mengerti dia. Paling-paling kalau kami ngobrol, obrolannya itu-itu aja, misalnya kayak gitu ya. Kehilangan minat gitu. Lagi kehilangan minat, jadi kayak juga mungkin ini bisa teringat dia pada kesenangannya dia sebelum bertemu sama Aquarius. Nah, kembali lagi dia menjalani hidup dia sebagaimana biasanya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketika dia kembali itu, otomatis abailah dia kepada Aquarius ini. Gitu. Tak acuhlah dia pada Aquarius ini. Kok kayak atas bawah muka belakang gitu ya, luar dalam Aquarius ini tuh seperti sudah dia kenali, dan mungkin kayak nggak ada apa-apanya juga gitu ya, nggak ada sesuatu. Nggak ada sensasinya itu tuh di dalam dirinya dia ya tentang kehadiran Aquarius ini. Nggak ada yang bikin dia betah untuk menetap gitu ya. Rasa gula-gula di awal
yang manis dia cicipi ketika dengan Aquarius, sekarang seperti sudah berubah menjadi hambar, rasa manisnya sudah hilang, kira-kira gitu ya. Nah, ini beberapa kisah mau ini tuh kayak kembali kepada asmaranya dia sebelum bertemu dengan Aquarius. Pokoknya apalah yang menjadi model hidupnya dia di masa lalu, ya sebelum bertemu dengan Aquarius maksudnya ya. Nah, dia melakukan hal itu lagi gitu. Ya, mungkin ya dia menganggap bahwa itulah zona nyamannya dia. Gitu ya. Kehidupan sebelum bersama dengan Aquarius ini. Itulah zona nyamannya. Jadi mungkin ini bisa kayak tabiatnya kembali seperti tabiat yang dulu gitu ya. Beberapa ya kembali lagi kepada pasangannya dia yang dulu, mantannya dia. Nah, ini bisa nih. Gitu ya. Atau kalau misalnya sebenarnya ini bisa orang yang tidak singlenya ini. Gitu ya. Untuk beberapa boleh jadi sebenarnya dia udah punya pacar atau sudah punya suami atau sudah punya istri atau udah punya gebetan sebelum bertemu dengan Aquarius gitu ya. Nah, untuk beberapa saat ya bisa dia abaikan dulu mereka itu. Tapi setelah mencicipi manisnya dengan Aquarius, ya sudah, dia sadar bahwa ya dia harus kembali lagi ke sana. Mungkin juga beberapa agaknya dia merasa terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa dia memutuskan untuk bersama dengan Aquarius. Nah, di situ tuh belakangan dia merasa menyesal. Gitu ya. Nah, ketika dia menyesal memilih memberikan waktunya dia, energinya dia untuk Aquarius, gitu ya. Dia nggak mau perasaan menyesal ini tuh berlarut-larut dia alami. Nah, dia kembali lagi kepada keadaan sebelum bersama dengan Aquarius ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak akhirnya dia menyadari bahwa bukanlah sebuah keputusan yang baik gitu kalau dia berlama-lama terfokus pada relationship-nya dia dengan Aquarius. Kalaupun dia membanding-bandingkan gitu ya dengan Aquarius atau dengan kehidupan dia yang lama, boleh jadi dia kayak lebih menganggap kehidupan yang lama itu tuh lebih nikmat, lebih cocok untuk dia, lebih relevan untuk dia, lebih nyambung untuk dia. Ya itulah zona nyamannya dia gitu loh. Ya, jadi kalah poinnya dia ya untuk memilih bersama dengan Aquarius ini. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi di situ ya tidak heran sikapnya dia acuh tak acuh, cuek-cuekan, atau mungkin beberapa tidak mau ribet gitu ya, memang mau sat-set aja, langsung ngeblokir. Beberapa mungkin akan berani ini ya, terang-terangan ngomong, aduh aku nggak bisa lagi chatting-chattingan sama kamu, aku nggak bisa lagi berhubungan sama kamu jangan telepon aku lagi ya. Oh, mau ini untuk beberapa gitu ya, belak-belakan aja gitu, terang-terangan aja mau gitu ya. Pokoknya dia lagi dalam upaya mencoba untuk menghalau kehadiran Aquarius ini, menyita waktunya dia, menyita energinya dia, menyita perhatiannya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak yang mau kembali pada yang lebih pantas dia rasa, yang lebih nyaman dia rasa gitu ya. Ternyata dengan Aquarius, oh alah hanya begitu aja kok gitu dianya. Itu ya. Dan mungkin memang seseorang ini, terutama yang PDKT atau pacaran, ini memang kok kayak belum punya niatan ya.
mau serius-serius banget sama Aquarius. Nah, ketika dalam proses pendekatan itu, barangkali dia menemukan ada beberapa hal yang tidak cocok menurut dia, ya, antara dirinya dengan Aquarius ini, gitu. Jadi mungkin visi dan misinya berbeda, cara menjalani hidupnya berbeda, gitu ya. Love language-nya berbeda, ndak nyambung aja gitu, ya. Ndak bisa, ya, cepat datang rasa suka, cepat kehilangan rasa suka. Nah, itu, ya. Ndak match dia rasa, ndak klik dia rasa energinya dengan energi Aquarius ini. Nah, kayak gitu, ya. Jadi ya setelah dia lihat-lihat, enggak aku nggak mau kayak gini model kekasihku misalnya gitu ya. Nggak mau hubungan jangka panjang dengan orang yang seperti Aquarius ini. Nah, kayak gitu dianya. Gitu. Nggak ada alasan yang bisa mendorong dia terus merasa terbakar agar punya semangat selalu mencoba bersama Aquarius ini, gitu. Belum dia udah tahu bukan ini pasangan yang aku maui, gitu loh. Bukan model seperti ini orang yang akan aku pilih mendampingi aku sebagai kekasih. Apalagi kalau ceritanya untuk berumah tangga, gitu ya, atau untuk yang hubungan long term, gitu. Nah, ketika ini pun dibawakan kepada pembacaan rumah tangga, tapi kok dalam rumah tangga ini tuh kayak udah redup gitu loh. Api di dalam jiwanya pasangan Aquarius ini terhadap Aquarius udah redup. Jadi dia mungkin juga rindu ya pada kehidupannya dia tanpa Aquarius ini, dan tidak mau berlama-lama menahankan rindu, ya. Nah, dia akan satset untuk di bulan Juni kembali lagi mengkondisikan hidupnya dia pada masa lalu yang dia rindui. Nah, kayak gitu. Sehingga ya tertinggallah di sini Aquarius. Padahal kalau melihat Aquarius di sini tuh ya setia, ya sungguh-sungguh. Walaupun ini baru PDKT, katakanlah mungkin masih hitungan minggu gitu ya. Tapi seseorang ini tuh tapi Aquarius ini tuh mari rasa bukan orang yang sepele ya melihat relationship ini. Udah kayak cepet ini ada keputusannya Aquarius ya, walaupun ini masih beberapa minggu ya. Udah cepet ini, coba digarap ini dengan sungguh-sungguh. Gitu. Ya. Nggak mau hanya sebatas bermain-main dengan si dia gitu. Ya, aku tuh udah ndak butuh lagi ceritanya pacar-pacaran ala-ala anak alay misalnya. Ya pacaran, ya pendekatan, pacaran, ya targetnya adalah pernikahan, kira-kira gitu ya modelnya Aquarius ini. Tapi kemudian melihat si pasangan, melihat si dia ini kok malah kendor gitu ya. Kemarin ketat terus gitu kan, lah sekarang kendor. Ya secara emosional mungkin di situ tuh cemas, resah, takut. Ada apa ini? Apa aku bikin salah? Apa ada ucapanku yang keliru? Apa ada tindakanku yang menyinggung misal? Gitu ya. Kurangnya aku apa? Nah ini tuh bisa kayak yang ndak enak hati gitu ya. Ndak enak hati modelnya Aquarius ini. Gitu ya, mungkin bahkan bisa ngeblame diri sendiri. Aduh, jangan-jangan ini ya, jangan-jangan gara-gara itu ya, gitu loh. Jangan-jangan dia marah, jangan-jangan dia, pokoknya jadi banyak jangan-jangannya. Pokoknya jangan-jangannya itu tuh bikin Aquarius bergejolak emosionalnya dia. Nah gitu ya. Dan karena seperti ini, barangkali setelah percobaan beberapa kali untuk terkoneksi dengan si dia ini, nah bisa Aquarius di situ tuh akhirnya bingung
Aduh, kayak gimana lagi nih caranya? Nah, dalam kebingungan ini tuh akhirnya Aquarius mengambil posisi menunggu saja. Nah, kayak gitu nanti modelnya ya. Keputusannya dia kemudian adalah menunggu. Bisa aja di minggu-minggu pertama atau di awal-awal si pasangan ini tuh hening, diam gitu ya. Agak sibuk Aquarius gitu. Ya berlaku seperti biasa gitu. Ya, berlaku seperti biasa atau mungkin agak menambahkan sedikit dari kebiasaan. Biasanya mungkin kalau nggak di chatting, biasanya mungkin gini ya, biasanya mungkin dia yang menunggu di chatting sama si pasangan ya. Aquarius misalnya selama ini tuh yang menunggu di chatting sama si pasangan. Nah, nanti di bulan Juni melihat si pasangan yang lebih banyak diam, di situ tuh Aquarius yang memulai percakapan, misalnya begitu. Ya. Atau andaikan selama ini teleponan dalam satu hari hanya 2 kali. Itu pun berdurasi paling lama 30 menit misalnya. Nanti bisa Aquarius ini tuh coba untuk menghubungi nelfon si pasangannya ini tuh lebih dari 2 kali, 5 kali kah, 7 kali kah. Jadi lebih ada effortnya. Di awal-awal si pasangan ini tuh memperlihatkan perubahan sikap. Gitu ya. Nah, tapi ketika dia menyambut, ketika dia menerima sambutan si pasangan ini kok kayak nggak butuh pada kehadiran Aquarius, akhirnya Aquarius di situ tuh ya coba untuk mendewasai, tidak mau histeria seperti kata Mari tadi, dengan cara ya diam. Dengan cara diam. Dia akhirnya mengambil sikap untuk menunggu saja. Nah gitu ya. Nah mungkin juga Aquarius ini tuh kayak yang tadinya seperti kata Mari ya, banyak mau memberi kepada si pasangan. Misalnya ini bisa Aquarius itu tuh masak menu kesukaan si pasangan. Tapi kelihatan si pasangan ini tuh adalah nggak usah repot-repot masak gitu. Atau mungkin dia bahkan tidak menyentuh apa yang dihidangkan sama Aquarius ini gitu ya. Tapi ya lagi-lagi Aquarius nampaknya Mari tidak mau terlalu terpancing untuk reaktif. Ya bisa aja untuk beberapa kali, tapi tidak akan sering. Minimal mungkin paling banyak tuh ya, bukan minimal tapi maksimal paling banyak dia bisa bereaktif secara otomatis ya, itu tuh hanya 1 atau 2 kali aja gitu. Kamu nih kenapa sih, aku udah capek nih masak untuk kamu gitu misalnya, kamu ini di telepon kok nggak ngangkat gitu ya, malah kamu reject, apa sih maksudmu tidak membalas chattingannya aku gitu ya. Itu bisa agak keras, hanya beberapa kali saja. Setelah itu Aquarius bisa, udah deh aku diam aja dah gitu ya. Nah, aku nunggu aja lah. Aku nunggu kapan dia kembali seperti yang kemarin hari gitu ya kan. Karena yang kemarin hari itu tuh terasa menyenangkan modelnya ya. Sikap si pasangan ini tuh terasa menyenangkan. Nah jadi Aquarius hanya menunggu akhirnya sikap menyenangkan itu kembali diperagakan oleh si dia ini gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan jadi di sini tuh kayak Aquarius tuh kayak berusaha untuk dia tegar gitu ya, berusaha untuk dewasa dalam menyikapi sikap laku si pasangannya. Dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius di sana, hadir energi dari Sagittarius, masuk energi dari Aries, masuk Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer ada di sana. Oke baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.